Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 5, akan mempresentasikan materi tentang iman, sistem keyakinan dalam Islam. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sayyid Ali Hanafi, lalu ada Ilham Rizky Ramdhani, dan Sri Nur Pratami. 1. Pengertian iman. Secara bahasa, iman diambil dari kata kerja dalam bahasa Arab, yaitu amana, yu'minu, yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan secara istilah, iman adalah keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. 2. Perintah beriman. Pada dasarnya, fitrah atau potensi keimanan seseorang telah ditanamkan oleh Allah sebelum kita terlahir ke alam dunia ini. Namun, pengaruh dari orang tua maupun lingkungan sekitar juga turut mempengaruhi keadaan iman seseorang. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus memperkokoh keimanannya, sebagaimana firman-Nya berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136. 3. Menyambut seruan iman. Seruan agar manusia beriman kepada Allah dan kepada yang harus diimani lainnya wajib disambut oleh hati yang suci dan bersih. Gambaran orang yang demikian itu dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu, berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Quran Surah Ali Imran ayat 193. 4. Persaksian keimanan. Pernyataan iman seseorang dapat disimpulkan dalam 2 kalimat syahadat. Pertama, syahadat tauhid, atau persaksian atau pengakuan tentang Allah sebagai sesembahan. Dan kedua, syahadat Rasul, persaksian atau pengakuan tentang kerasulan Muhammad SAW. Berikut ini lafaz 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 5. Urgensi iman. Keimanan merupakan hal yang amat penting bagi manusia. Urgensi keimanan bagi manusia diantaranya yaitu: pertama, iman merupakan dasar, fondasi, dan akar bagi sebuah amal perbuatan. 2.
Iman merupakan pendorong, energi, motivasi untuk melakukan tindakan amal. Ketiga, iman mampu membentengi diri dari penyesalan bila gagal dan dari putus asa bila belum berhasil. 4. Dengan iman membuat seseorang merasa tenang dan aman. Yang terakhir, iman merupakan prasyarat agar manusia tidak merugi, menumbuhkan rasa cinta, mendapat barokah, dan selamat sampai akhirat. 6. Faktor menguat dan melemahnya iman. Faktor-faktor yang meningkatnya keimanan menurut Al-Badr bahwa sebab-sebab utama bertambahnya keimanan diilustrasikan sebagai berikut. Lalu terdapat faktor-faktor yang melemahkan keimanan. Menurut Al-Badr juga bahwa sebab-sebab utama melemahnya keimanan diilustrasikan sebagai berikut. Lalu ada tanda-tanda melemahnya iman. Menurut Al-Adnani dan Abdurrahman 2010, bahwa tanda-tanda melemahnya keimanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perbuatan maksiat sedikit demi sedikit sehingga keimanannya merosot. Kedua, apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan tidak ada bekas sedikit pun. Ketiga, dadanya terasa sempit, merasa berat dan payah untuk menunaikan perintah Allah dan menjauhi larangannya. 4. Hatinya terasa keras, sehingga nasihat apapun yang disampaikan kepadanya tidak membekas sedikit pun dalam jiwanya. 5. Tidak menekuni ibadah, pikiran melayang kesana kemari saat melaksanakan sholat. 6. Malas melaksanakan amal baik dan ibadah. 7. Lalai dan terasa berat berzikir kepada Allah. 8. Tidak memberikan pengaruh sedikit tatkala tertimpa musibah. 9. Hatinya selalu cenderung kepada dunia. 10. Tidak mempunyai tanggung jawab untuk memperjuangkan dinul Islam. 11. Pudarnya ukhuwah Islamiyah. Maksiat. Maksiat sering juga disebut dosa. Maksiat adalah segala sesuatu yang menyimpang dari kebenaran. Bentuknya berupa meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan syariah. Perbuatan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh seseorang memiliki banyak dampak buruk. Di antaranya adalah 1. Merusak akal dan sulit mendapatkan ilmu. 2. Sulit rezeki. 3. Melemahkan tubuh dan hati, memperpendek umur dan menghilangkan barokah. 4. Melahirkan kemaksiatan lain yang sering mempengaruhi. 5. Membawa sial dan menimbulkan kehinaan di hadapan Allah dan manusia. 6. Menyebabkan kelalaian, hilang rasa malu, dan banyak terjadi kerusakan. Terapi atas lemahnya iman. Beberapa langkah untuk mengobati lemahnya iman diantaranya: sering membaca, mendengarkan, dan mentadaburi Al-Quran, memahami, memikirkan makna-makna, dan merenungi asma dan sifat Allah. Mencari ilmu syar'i yang dapat memunculkan rasa takut kepada Allah dan menambah keimanannya dalam hati. Memperbanyak amal solih, selalu bermunajat kepada Allah dan bertawakal kepadanya dalam segala urusan. Bersikap tawadu atau rendah hati dan menjauhkan diri dari sikap sombong. Senantiasa mengintrospeksi diri dan berdoa kepada Allah agar dikuatkan keimanan yang ada dalam hatinya. 7. Perkara-perkara yang membatalkan keimanan. 1. Syirik. Syirik adalah memalingkan bentuk peribadatan kepada selain Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam hal-hal yang hanya hak mutlak bagi Allah. Orang yang melakukan syirik disebut musyrik. Syirik itu ada 2 kategori, yaitu A. Syirik akbar. Syirik akbar meliputi syirik dalam berdoa, syirik dalam niat, syirik dalam ketaatan, syirik dalam cinta, syirik dalam rasa takut, dan syirik dalam minta pertolongan dan tawakal. 2. Syirik asghar. Syirik asghar meliputi ucapan seperti bersumpah dengan selain nama Allah, syirik perbuatan seperti mendatangi dukun dan membenarkan ramalannya,
Syirik keyakinan seperti riya atau beramal agar dilihat dan dipuji orang lain. 2. Kufur. Kata kufur berasal dari kata kufrun, bahasa Arab yang berarti menutupi sesuatu. Sedangkan pengertian kufur menurut istilah adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendustakannya, dan meyakini Allah dan Rasul-Nya namun menolak untuk taat dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Sama halnya seperti syirik, kufur terbagi menjadi 2. 1. Kufur akbar. Kufur akbar meliputi kufur takzib, yaitu mendustakan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Kufur ainad wa istikbar, yaitu mengakui keesaan Allah dan kebenaran Rasul-Nya, namun menolak untuk mentaatinya. Kufur i'rad, yaitu berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kufur syak, yaitu ragu-ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan kufur nifak, yaitu menampakkan keimanan secara lahiriah, namun menyembunyikan kekufuran dan pengingkaran di dalam hatinya. 2. Kufur asgor. Kufur asgor meliputi kufur nikmat dan membunuh orang mukmin. Nifak. Nifak berasal dari bahasa Arab yaitu nafako, yang berarti keluar dari lubang. Secara istilah, nifak adalah menampakkan sikap lahir yang sesuai dengan kebenaran, namun secara batin menyimpan hal yang bertentangan dengan kebenaran. Orang yang nifak disebut munafik, yaitu orang yang secara batin keluar dari keimanan yang sebelumnya secara lahir telah beriman. Nifak dibagi menjadi 2. 1. Nifak akbar atau nifak i'tiqadi. Adapun yang termasuk nifak akbar yaitu mendustakan dan membenci Rasulullah dan ajarannya, senang apabila agama Islam dalam kehinaan, dan sedih apabila agama Islam meraih kemenangan. Nifak asghar atau nifak amali. Yang termasuk nifak asghar antara lain adalah berkata dusta, mengingkari janji, mengkhianati amanat, bertindak melampaui batas, kewajaran dan adab tatkala sedang berselisih dengan orang lain, dan mencederai perdamaian secara sepihak. 4. Riddah. Menurut syariat Islam, riddah adalah kembali kufur setelah ia beriman. Pelaku riddah disebut murtad. Riddah bisa terjadi karena salah satu dari 4 jalan berikut. 1. Ucapan. Misalnya mencaci Allah dan Rasul-Nya atau mengakui dirinya sebagai seorang nabi. 2. Perbuatan. Seperti menyembah berhala, mengikuti kebaktian di gereja, memerangi syariat Islam. 3. Keyakinan. Misalnya, melakukan syirik kepada Allah, mendustakan Nabi, meyakini halalnya sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. 4. Keraguan. Misalnya ragu terhadap kitab-kitabnya, ragu terhadap kebenaran risalah Nabi, ragu terhadap kepastian akan terjadinya hari kiamat. Alhamdulillah, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.